ruang lingkup lembaga keuangan bank dan sumber dana bank, sejarah perbankan, jenis-jenis bank. Dilihat dari segi fungsinya terbagi menjadi dua, bank umum dan bank perkreditan rakyat. Dilihat dari segi kepemilikannya terbagi menjadi 5, bank milik pemerintah, bank milik swasta, bank milik koperasi, bank milik asing, bank milik campuran. Dilihat dari segi statusnya, yaitu bank devisa dan bank non-devisa. Dilihat dari segi cara menentukan harga, bank berdasarkan prinsip konvensional dan bank berdasarkan prinsip syariah. Kegiatan bank secara umum yaitu funding atau menghimpun dana, dan yang kedua lending menyalurkan dana, dan yang ketiga service atau pelayanan jasa keuangan. Kegiatan bank berdasarkan perkreditan rakyat, 1. Menghimpun dana, yang kedua menyalurkan dana, dan yang ketiga larangan bank perkreditan rakyat. Kegiatan bank campuran dan bank asing. Dalam mencari dana, bank asing dan campuran dilarang menerima simpanan dalam bentuk simpanan tabungan. Kredit yang diberikan lebih diarahkan dalam bidang tertentu. Jasa bank dapat dilakukan oleh bank umum, campuran, dan asing sebagaimana layaknya bank umum yang ada di Indonesia. Izin pendirian dan bentuk hukum bank, persyaratan yang wajib dipenuhi menurut UU Nomor 10 Tahun 1998. Susunan organisasi kepengurusan, permodalan, kepemilikan, keahlian di bidang perbankan, kelayakan rencana kerja. Jenis-jenis kantor bank, kantor pusat, semua kegiatan perencanaan sampai dengan pengawasan terdapat di kantor ini. Kantor cabang penuh, kantor cabang yang memberikan jasa bank paling lengkap. Kantor cabang pembantu, kantor cabang yang berada di bawah kantor cabang penuh di mana kegiatan jasa bank yang dilayani hanya sebagian saja. Kantor kas, kantor bank yang paling kecil di mana kegiatannya hanya meliputi teller atau kasir saja. Penilaian kegiatan bank terbagi menjadi 6. Aspek permodalan, permodalan yang ada didasarkan kepada kewajiban, penyediaan modal minuman bank. Aspek kualitas aset, untuk menilai jenis-jenis aset yang dimiliki oleh bank. Aspek kualitas manajemen dilihat dari segi pendidikan dan pengalaman dari karyawan. Aspek likuiditas, suatu bank akan dikatakan liquid apabila yang bersangkutan dapat membayar semua utang-utangnya. Aspek rentabilitas, ukuran kemampuan bank untuk meningkatkan labanya. Aspek sensitivitas, tujuan memperoleh laba dapat tercapai dan pada akhirnya kesehatan bank juga terjamin. Penggabungan usaha bank, merger, konsoliditas, akuisisi, pembinaan dan pengawasan bank. Dalam pembinaan dan pengawasan Bank Indonesia menetapkan kesehatan bank yang meliputi aspek kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lainnya yang berhubungan dengan usaha bank. Dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Rahasia bank dan sanksi administratif. Bank harus menjaga rahasia tentang keadaan keuangan nasabah, dan apabila melanggar kerahasiaan ini, perbankan akan dikenakan sanksi. Sumber-sumber dana bank. Pengertian sumber-sumber dana bank, dana yang bersumber dari bank itu sendiri, dana yang berasal dari masyarakat luas, dana yang berasal dari lembaga lainnya. Tabungan menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati dan tidak dapat ditarik dengan cek, bilet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Giro, 1 cek, 2 bilet giro, 3 alat pembayaran lainnya. Deposito, 1 deposito berjangka, 2 sertifikat deposito, yang ketiga deposito on call.